Otomatis kalau dia bertaring, ya kan gitu, yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing itu langsung batal wudunya. Beda kalau kita tersentuh dengan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kotoran ayam, kotoran kambing, itu wudunya nggak batal. Sudah tahu belum nih? Jadi hewan yang boleh dimakan dagingnya, kalau kita keinjak kotorannya, wudunya nggak batal, cukup dicuci. Karena najisnya secara maknawi, secara makna, dia hanya najis di fisiknya tapi tidak menajiskan. Apabila dalam perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal. Kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Tapi kalau hewan anjing, ini hewan yang sudah haram dimakan, maka sudah najis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kami diperlihatkan sebuah video yang aneh dari seorang dokter yang terkenal ketika menyampaikan sebuah kajian fikih itu mengganggu pikiran kami karena beliau merubah tatanan tentang najis yang selama ini banyak dipahami oleh masyarakat, bahkan yang beliau sampaikan ini juga tidak pernah diungkapkan oleh para ulama salaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan para ulama a'immatul arba'ah, 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yaitu dia ini membagi fikih tentang najis dengan mengatakan bahwa kotoran atau kencingnya hewan atau manusia dibagi menjadi 2, yaitu di mana hewan yang boleh dimakan itu tidak membatalkan wudu ketika tersentuh badan, seperti ayam, mungkin kambing, itu kalau tersentuh badan tidak membatalkan wudu. Nah, ini tidak aneh. Yang aneh adalah ketika dia berpendapat atau menyampaikan fatwanya menurut versi beliau bahwa kotoran hewan yang tidak boleh dimakan seperti anjing atau mungkin kotoran manusia itu bisa membatalkan wudu bila tersentuh badan. Ini adalah pendapat yang sangat aneh sekali, bertentangan dengan seluruh ulama yang selama ini kita jadikan panutan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai mazhab. Bahkan ini juga bertentangan dengan fatwa ulama Saudi yang diikuti oleh kalangan mereka, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Silakan bisa dicek dalam kumpulan fatwa beliau bahwa seseorang ketika menginjak kotoran manusia, menginjak kotoran hewan yang tidak boleh dimakan itu tidak membatalkan wudu, tidak ada hubungannya dengan yang membatalkan wudu. Tetapi cukup disiram saja, dibersihkan saja, disucikan saja, lalu kalau sudah punya wudu boleh sholat, tidak perlu mengulang wudu. Nah, kalau pembahasan tentang membatalkan wudu menyentuh kulit wanita yang bukan mahram itu jelas dibahas oleh para ulama dan terjadi khilaf pendapat. Atau menyentuh zakar itu juga ada khilaf pendapat dan dibahas oleh para ulama. Kita bisa toleran dengan perbedaan pendapat ini. Tapi kalau sudah perbedaan yang menyimpang dari seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini tidak bisa diikuti. Jadi kita sampaikan pada umat khususnya untuk tidak mengikuti pendapat ini, karena pendapat ini bertentangan dengan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan pembagian najis yang beliau sampaikan, kami bisa katakan itu pembagian yang dibuat-buat atau mungkin bisa dikatakan
bid'ah sendiri seperti yang sering mereka sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.